mine. Trouble, turn 3. Crash behind the leader. Look at that. McQueen. Halo sobat, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Gimana nih? Masih suka pakai wifi tetangga yang masih bayar 3.000 per jam? Wah, hebat ya. Nah, di episode kali ini saya tidak akan membahas alur cerita mantap-mantap. Namun kali ini saya akan membahas sebuah film animasi yang dirilis pada tahun 2006. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan sebuah mobil balap yang berwarna merah dan bisa bicara layaknya manusia. Dia adalah Lightning McQueen. Kicau! Ya, Lightning McQueen, si mobil merah yang sangat sombong dan angkuh. Karena kesombongannya, sampai-sampai tidak ada yang mau berteman dengannya. Yang lebih parahnya lagi, dia sampai memecat 3 kepala kru. Sehingga di arena balapnya tidak ada seorang kru alias solo player. Daripada kelamaan nih, mending langsung saja masuk alur ceritanya. Film diawali di sebuah arena balapan NASCAR. Terlihat McQueen, Chick dan King memulai balapan yang sangat sengit untuk merebutkan piala piston. Namun dengan kecurangan Chick, dia membuat McQueen keluar arena dan menyebabkan yang lainnya kecelakaan. Untungnya McQueen bisa menghindari kecelakaan tersebut, sampai-sampai dia malah bergaya. Saat peserta yang lainnya masuk pit untuk mengganti ban, McQueen malah terus berada di arena balapan. Singkat cerita, McQueen akhirnya masuk pit sendirian. Karena takut dia kalah, dia hanya mengisi bensin saja dan tidak mengganti bannya. Terlihat anggota McQueen sangat kesal dengan sifat egoisnya. McQueen pun memimpin balapan ini. Namun tiba-tiba dia terkena masalah berkat ulahnya sendiri yang tidak mau mengganti ban. Karena kejadian itu, Chick dan King mengejarnya hingga sampai ke garis finish. Di sini McQueen pun dengan sombongnya berpikir kalau dia memenangkan perlombaan tersebut dan akan menjadi wajah baru sponsor Daineco. Saat itu juga wartawan menghampiri McQueen untuk pemotretan. McQueen pun malah memarahi pegawai pitnya karena dia menghalangi kamera wartawan. Padahal teman-teman dia sangatlah baik mau menggantikan bannya McQueen. Karena McQueen terlalu egois, mereka pun berhenti bekerja dengan McQueen dan meninggalkannya. McQueen pun dengan percaya diri yang tinggi, dia berpikir bahwa dia menang di perlombaan tersebut. Namun nyatanya mereka bertigalah pemenang lomba balapan ini dan akan mengulangi di California. Dengan rasa kesal, McQueen pun meninggalkan mereka berdua dan menghampiri Meg, sebuah mobil trailer yang mengangkut McQueen kemana saja saat pergi balapan. Karena kesombongannya, McQueen tidak terlalu bersemangat menyambut para fansnya karena mereka semua adalah mobil berkarat. Yang intinya McQueen ini malas sama mereka. Singkat cerita, Meg dan McQueen pun berangkat menuju California untuk merebutkan kejuaraan dunia piston. Pada saat dalam perjalanan, McQueen ditelepon oleh seorang manajer yang bernama Herb. Dia telah menyiapkan 23 tiket gratis untuk teman baik McQueen. Namun saat ini McQueen tidak mempunyai teman baik selain Meg. Singkat cerita, Meg meminta izin kepada McQueen untuk beristirahat sejenak. Namun si McQueen ini malah menolaknya. Dia malah meminta Meg untuk terus melanjutkan perjalanannya. Padahal Meg saat itu sangat lelah dan mengantuk. Tak lama beberapa mobil pun menghampiri Meg yang sedang ngantuk berat. Dan salah satu dari mereka memutar sebuah musik yang membuat Meg benar-benar tertidur. Pretty. Yo, Wingo! Lane change, man! I missed! You going on vacation? Namun tiba-tiba salah satu dari mereka mengagetkan Meg hingga dia terbangun yang membuat McQueen keluar dari trailernya. Setelah McQueen sadar, McQueen pun mencari Meg dan dia melihat mobil merah dari arah sebelah kanan dan berpikir itu adalah Meg. Pada saat McQueen menghampiri mobil merah itu, ternyata itu bukan Meg. McQueen yang bingung, dia pun tidak tahu arah lagi harus pergi kemana. Pada saat McQueen melaju dengan kencang, ternyata ada sebuah mobil serif yang mengira bahwa McQueen pembalap liar. Mobil itu pun langsung mengejar McQueen.
Karena mobil itu sudah tua, McQueen pun menyangka kalau suara knalpot Sheriff itu adalah suara tembakan pistol. McQueen yang merasa takut, dia malah terus tancap gas. Dan akhirnya, McQueen pun tertangkap juga. Keesokan harinya di tempat arena balapan California, pada saat itu wartawan akan memotret McQueen. Ternyata dia sudah tidak ada di mobil Mac dan menghilang. Para wartawan semuanya sibuk dan membicarakan kemana McQueen. Berita itu pun cepat tersebar hingga seluruh dunia membicarakan McQueen. Tak disangka, ternyata McQueen sudah berada di sebuah kota kecil yang bernama Radiator Spring. Terlihat McQueen yang sedang diborgol dan dikurung. Kemudian dia dihampiri oleh sebuah mobil derek tua yang bernama Meter. Singkat cerita lagi, McQueen pun dibawa ke ruangan pengadilan yang ada di sana. Kemudian mereka dihampiri oleh ketua pengadilan yang bernama Doc Hudson. Pada saat Doc melihat McQueen, ternyata dia adalah mobil balap. Dan Doc pun meminta Sheriff untuk melepaskannya. Namun tidak lama kemudian datang sebuah mobil biru. Dan McQueen menyangka itu adalah pengacara McQueen. Setelah dijelaskan, ternyata dia adalah salah satu penduduk di sana yang bernama Sally. Kemudian Sally merayu Doc dan yang lainnya supaya McQueen membenarkan jalan yang telah ia rusak semalam. Singkat cerita, McQueen pun berhasil membenarkan jalan tersebut. Namun dia bukan membenarkannya, melainkan malah memperburuk jalan tersebut. Kemudian Doc mengajak McQueen balapan sebagai syarat jika McQueen menang, Doc akan membebaskannya. Setibanya di arena balapan yang penuh pasir, mereka berdua terlihat sudah siap. Pada saat balapan dimulai, Doc malah diam dan malah mengajak Meter. Di tempat ini, terlihat McQueen melaju begitu cepat dan sangat kencang. Dan benar saja, ternyata McQueen tidak bisa melewati belokan pertamanya yang lumayan tajam. Sehingga membuat McQueen terjatuh ke dalam tumpukan kaktus. Di sini Doc menyuruh Meter untuk menarik McQueen. Ternyata Doc sudah mengetahuinya bahwa McQueen tidak akan bisa melewati belokan tersebut. Makanya dia membawa si Meter ini. Keesokan harinya, warga Radiator Spring dikagetkan dengan jalan raya yang sudah McQueen perbaiki. Namun baru setengah jalan yang ia kerjakan. Jalan itu pun sangat mulus dan hitam. Kemudian Doc menanyakan di mana McQueen. Making another run for it? No. He ran out their turn. Ternyata McQueen sedang belajar berbelok di tempat kemarin. Kemudian Doc menghampirinya dan memberitahu kepada McQueen apa yang harus dilakukan pada saat berbelok di tanah. Namun karena McQueen sombong, dia tidak menghiraukan ucapan Doc. Singkat cerita, malam pun tiba. Meter dan McQueen menghampiri sebuah ladang rumput. Terlihat banyak sekali traktor di sana. Meter pun mengajari McQueen caranya bersenang-senang dengan cara membangunkan traktor yang sedang tertidur dengan suara klakson. Karena McQueen adalah mobil balap, dia tidak mempunyai klakson. Dengan cerdasnya, dia pun membangunkan traktor itu dengan suara knalpotnya. Seketika membuat semua traktor terbangun. Namun tiba-tiba mobil besar muncul dan mengejar mereka berdua. Pada saat dalam perjalanan pulang, Meter memperlihatkan aksinya kepada McQueen dengan cara berjalan mundur. Kemudian Meter bercerita kepada McQueen kalau dia sangat ingin sekali naik helikopter, karena itu adalah cita-citanya sejak kecil. Saat itulah mereka berdua pun berteman. Keesokan harinya, McQueen yang sedang berjalan tak sengaja menemukan sebuah ruangan pribadi milik Doc. Dan dia langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun apa yang dia temui, McQueen menemukan 3 piala piston milik Doc. Dan ternyata Doc ini adalah sang legenda pada tahun 1951. Dan dia menjuarai 3 balapan piston dalam satu musim. Kemudian tak lama Doc datang menghampirinya dan menyuruh McQueen pergi.
Setelah itu McQueen pergi dan dengan cepat dia memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa Doc adalah seorang pembalap. Namun teman-temannya di sini tidak ada satupun yang mempercayainya dan McQueen malah ditertawai oleh teman-temannya. Kemudian Sally mengajak McQueen jalan-jalan ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Sally menceritakan bahwa dulunya Radiator Spring adalah tempat yang sangat ramai. Tetapi gara-gara jalan tol dibangun, sehingga membuat rute 66 terpotong dan para pendatang melewatinya. Singkat cerita lagi, mereka pun kembali ke Radiator Spring. Kemudian, Meter pun muncul. Ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh traktor yang tadi. Saat salah satu traktor itu menuju ke suatu tempat, McQueen pun mengikutinya. Namun di sini McQueen melihat Doc yang sedang diam sendirian. Ternyata Doc akan bernostalgia dengan ban balap tuanya. Doc pun langsung melaju kencang sehingga membuat McQueen heran kebingungan. Doc yang mengetahui hal itu, dia menghampirinya dan langsung pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Doc akhirnya menunjukkan masa lalu di ruangan itu. Kemudian, Doc melihatkan sebuah koran yang bergambar dia mengalami kecelakaan parah. Karena itu, Doc berhenti dari balapannya. Keesokan harinya, semua warga Radiator Spring bahagia melihat jalannya sudah beres. Namun di sini mereka semuanya bersedih karena McQueen berhasil memperbaiki jalannya dan harus berpisah dengan mereka karena mereka sudah menganggap McQueen adalah keluarga Radiator Spring. Singkat cerita lagi, malam pun tiba lagi. Terlihat McQueen sudah berpenampilan berbeda dari sebelumnya dan mengajak Sally berkencan. Namun tiba-tiba McQueen ditemukan oleh para wartawan dan langsung membawanya ke dalam mobil trailer untuk balapan besok di California. Mereka pun terlihat tampak sedih harus kehilangan Lightning McQueen. Kacau! Keesokan harinya, McQueen tiba di arena balapan California. Mereka bertiga memulai balapannya. Namun bayangannya Sally terus terbayang di otaknya McQueen, sehingga dia hampir kecelakaan menabrak dinding penonton. Pada saat dia kembali ke arena balapan, ternyata Doc dan yang lainnya berada di sana. Melihat itu adalah Doc, McQueen sangat bersemangat dan mengejar Chick. Setelah berhasil mengejar Chick, tiba-tiba Chick melakukan aksi kecurangannya dengan menyenggolkan McQueen. Tapi dengan cerdasnya, McQueen pun bisa mengatasi senggolan tersebut. Ternyata berkat Meter lah yang telah mengajarinya berjalan mundur waktu itu. Chick yang geram, dia melakukan aksinya kembali dengan cara meletuskan ban mobilnya McQueen, yang membuat McQueen tertinggal satu lap. McQueen yang panik langsung masuk ke pitnya Doc untuk mengganti bannya. Di sini Guidel langsung menunjukkan aksinya dengan memasangkan bannya secepat kilat. Pertarungan pun dimulai kembali. Namun dengan semangat McQueen, dia bisa menyusul King dan Chick. Lagi-lagi Chick membuat McQueen hilang kendali. Namun kali ini dia bisa melewatinya dengan cara ngedrip di tanah seperti Doc. Kacau! Namun lagi dan lagi, Chick membuat King hilang kendali dan kecelakaan. Memang bangke nih si Chick. McQueen yang melihat itu langsung berhenti di depan garis finish. Dan Chick pun memenangkan pertandingan tersebut. Namun saat itu penonton tidak ada yang bersorak satupun. Kemudian McQueen ingat kepada Doc dan langsung membantu King ke garis finish. I think the king should finish his last race. You just gave up. Darrell is pushing on the last lap. Dan balapan pun menjadi meriah. Setelah selesai balapan, McQueen pun ditawari untuk bergabung menjadi wajah baru Dinoco oleh manajernya. Namun di sini McQueen menolaknya karena dia sudah mendapatkan teman-teman yang sangat menyayanginya. Meskipun ada satu hal, McQueen meminta sesuatu kepada manajernya. Ternyata permintaan McQueen adalah mengabulkan impian Meter untuk menaiki helikopter. Dan film pun selesai.